Halo guys, balik lagi bersama gue Nicholas Alexander. Hari ini gue ditemenin sama adik-adik kelas gue nih. Boleh disebutin satu-satu namanya siapa aja? Oke, nama gue Stanley Roderi dari kelas 10-3. Nama gue adalah Laurencia dari kelas 10-3. Nama gue Joycelyn dari kelas 10-2. Kan lu pada udah sekitar 2 bulan 3 bulan lah ya masuk sekolah GMC. Iya, Gimana nih dengan suasana online kelas? Lu pada udah kenal belum sama kakak kelas lu pada? cuma dikit doang beberapa. Dikit doang. Siapa aja siapanya? Sebut gak ya? Yang paling lu Paling ini yang sinik ini, terus si itu siapa tuh yang gimana sih? Yang kelas yang ini ya? Masa kakak kelas temen sendiri lupa? Gimana sih? Kakak kelas sih yang kelas 11 boleh kan? Boleh. Kelas 11, kelas 12. Rose ya. Iya, Kak Oseat. Terus Idea. Vanes, Idea. Vanes. Kalau Jocelyn sendiri kenalnya siapa? CJN. Cijen doang. Cijen famous gitu ya? Banyak kali yang kenal Cijen. Nanti bisa dikasih tahu orangnya siapa. Terus perasaan lu gimana nih waktu masuk sekolah sini? Ya, pertama-tamanya sih senang sih. Senang kenapa? Makin lama makin menurun rasa senangnya. Tapi gurunya sih rada-rada gaul juga sih, jadi nggak terlalu beban banget sih menurut saya. Emang kenapa tuh? Kenapa bisa numpuk tugas? Apakah emang lu yang nggak bisa ngatur manajemen waktu lu sendiri atau kayak gimana? Bukan gitu juga. Kadang-kadang tuh apa tuh gurunya tuh kadang kasih tugasnya ditumpuk gitu loh. Terus juga kadang-kadang bikin soalnya kebanyakan juga. Kita kan ada deadline-nya juga, nah itu bikin kadang pusing juga gitu loh. Oke. Emang kalau misalkan Jocelyn sendiri gimana? Ya sih, tapi lumayan banyak sih kok. Kalau tugas ada yang susah, mungkin bagi saya sendiri. Tugas apa tuh yang menurut lo paling susah? Tugasnya Pak CJ. Pas CJ desain kan? Iya, Gue pengen nanya deh dari Ellen. Ellen waktu masuk GMC tuh tahu GMC dari mana ya? Dari lu. Gue liat story lu terus. Oh, Terus gue liatin IG-nya. Terus kan kayak ada kelas dari 10-2 juga mau masuk situ. Terus gue kayak ngomongin tentang GMC. Terus akhirnya mau masukin. emang apa sih yang menarik di GMC itu? Cara pembelajarannya beda gitu dari sekolah yang lain. Apa tuh yang beda tuh kayak gimana gitu yang beda? Kan beda tuh banyak. Kayak pelajaran foto video kan kayak nggak ada kan yang di sekolah lain gitu. Animasi kayak gitu nggak ada. Kayak jadi lihatnya kayak keren aja gitu. Belajar yang hal baru. Kalau Stanley sendiri, Pertamanya sih kan lagi nyari sekolah kan habis lulus dari sekolah lama. Terus kan sempet chat nama teman gua gitu. Terus si Vanes bilangnya masuk ke GMC aja katanya. oke. Terus coba cari-cari sekolah, nemu kan GMC yang mana, mulai survei gitu kan. Terus pas lihat pelajarannya kayaknya seru gitu. Soalnya juga lihat sekolahnya serak lah, seneng aja gitu. Senangnya Pas karena apa gitu? dapat sekolah GMC itu kayak jarang-jarang lah ketemu sekolah yang begini tuh, yang cuma matematika, fisika, kimia doang. Maksudnya sekolah Kan yang rata-rata kan sekolah lain itu kan pada banyak kan kayak matematika, terus IPA, sosial. Ntar kan SMA-nya kan harus pilih IPA atau nggak IPS kan. Iya. Nah kan dari awal aku SMP tuh gua tuh nggak suka gitu loh pilih IPA atau IPS, jadi mendingan masuk SMK aja gitu. Kenapa pilihnya tuh SMK Multimedia? Kenapa nggak yang lain? Ya sekalian ada temennya juga sih, Oh, biar bisa jadi nggak terlalu aneh-aneh gitu pas pindah sekolah. oh biar nggak canggung lah ya istilahnya. Gitu. Iya, Oke. kalau misalnya pindah sekolah mendadak SMA gitu kan ya diem-diem doang mana seru gitu kan. Hmm. Kalau Terus- ada kenalan di dalam kan ya kenapa enggak.
Kalau Jocelyn sendiri? Awal tahunnya sih dikasih tahu sama teman SD sih, katanya dia masuk sana. Terus katanya suruh ikutan multimedia. Terus kata ortu juga bolehlah masuk multimedia, karena kan aku juga nggak mau masuk IPA ataupun IPS. Terus sekarang teman SD-nya masuk di sini juga. Ada, Siapa tuh? kelas 11 dia, Agnes. Oh, BTW itu gimana sih ekspektasi lu sama sekolah GMC sebelum masuk? Ekspektasinya ya seru-seruan aja gitu. Terus kalau nugas juga berkelompok. Padahal ada juga yang sendiri-sendiri. Kalau pelajaran-pelajarannya katanya nggak terlalu dalam kan. Kalau Ellen sendiri gimana? Awal masuk sebelum masuk GMC tuh apa sih yang kayak di bayangan lu gitu kayak wah ini sekolah pasti main game terus nih kayak gitu. Iya, gue mikirnya gitu, kayak di sekolah main game doang, terus nggak ada mat, fisika, kimia gitu nggak ada. Tuh berarti tuh sebenarnya lu pada tuh emang nggak suka sama matematika gitu ya? Emang Nggak. susah, nggak terlalu suka. Kalau misalnya suka sih dibilang suka enggak, ya pokoknya dibilang benci juga nggak bisa dibilang benci, ya gimana ya, kayak males sih sebenarnya sih. Nih, gue kan sebagai kakak kelas lu pada nih, boleh dong kasih input dong. Iya dah, Ya. boleh udah. Nih, kalau menurut gue sendiri, ini boleh ditentang sih ya, tapi boleh dikasih saran juga. Tapi kalau menurut gue sendiri tuh, matematika tuh bukan soal gimana caranya lu kerjain tuh soal dengan apa namanya kayak harus ada hasilnya gitu loh. Tapi matematika tuh lebih kayak gimana sih lu cara solving your problem gitu. Jadi di situ tuh matematika dari lu kerjain matematika nih ya, lu emang udah fokus, lu niat, lu bisa tahu gimana cara lu bisa nyelesain masalah itu. Akhirnya nanti di pelajaran lain lu jadi gampang. Tujuan matematika menurut gue sih seperti itu ya. Kayak bukan gimana lu harus bisa kerjain semua soal, tapi gimana lu ada niatnya, ada usaha buat lu kerjain. Jadinya kan di situ nanti pelajaran apa yang susah kayak animasi, dari situ lu udah kerjain sendiri tuh. Kayak misalkan lu udah disuruh buat kereta kan, kayak truk. Udah. Nah, di situ pasti lu kayak, duh ini gimana nih, solvingnya gimana? Pasti lu cari lagi. Matematika gue suka, tapi waktu udah sekolah online tuh matematika berasa gak bakal masuk. Pasti fokus lu pada juga terpecah. Adalah yang main Discord, ya kan? Nah, ada. Gue pun masuk Discord tuh kadang buat nanya. Yakin nanya? Yakin? Iya, Nanya apa ngajak Among Us? Ya. Ellen juga dia kadang-kadang masuk. Itu disuruh doang, gue nggak ngomong apa-apa juga. Alah masuk tapi juga ayo dong ikut Among Us. Agak nggak punya. Kadang-kadang masuk Discord itu ya bukan buat main game sih pas lagi sekolah. Oke. Lebih tepatnya untuk mengulang apa yang guru katakan. Ya, percaya, gue percaya. Tapi bener gak sih kayak lu tuh kalau misalkan sekolah online ya, walaupun mau seusaha apapun lu belajar, pasti banyak distract-nya dibanding lu sekolah offline. Bener banget. Bener kan? Jadi kayak lu tuh online ya, lu udah bener-bener yakin udah nih hari besok gue bakal fokus. Tapi ada aja kayak nih gurunya nggak asik lah, terus pelajarannya bingung, nonton YouTube, nge-mute Google Classroom, kalau nggak bercanda di komen. Jujur nih kan dulu juga kita mah nggak munafik kan, mendingan gue belajar di rumah, homeschooling. Pernah gak sih ngerasain kayak gitu? Pernah gak sih? Dulu pernah sih, pas lagi kesel-keselnya lagi sekolah gitu. Ya kan, tapi saat lu pada udah ngerasain ya di di karantina terus disuruh sekolahnya online, gimana sih? Kayak anjir, mendingan ke sekolah aja dah. Iya, dibandingkan online tugasnya lebih dikitan pas lagi di sekolah. Terus juga
gimana gitu ya, suasana kelasnya kurang heboh seperti biasanya. Kan rata-rata tuh kelas itu kan kalau di sekolah tuh kan rame, Iya. terus kadang ya gitulah, online malah mau ngomong takut, mau gini gimana, jadi susah gitu loh. Ya. Ada juga pelajaran yang dari gue suka sampai nggak suka ke online. Iya, yang dulunya suka malah tiba-tiba nggak suka cuma gara-gara online. Tuh berarti lu pada udah ngerasain lah ya yang apa namanya yang off cam waktu sekolah. Sering kali ya lu pada ya. Ada sih, tapi gue sih sebagai anak yang baik untuk sekolah online sih selalu on cam sih gue. Nggak Selalu. pernah tuh yang gue tuh off cam tuh, paling cuma gara-gara droid cam gue rusak aja tuh. Kalau kelas X2 gimana nih Joy? Banyakan sih yang dipanggil doang on cam. Nge-DC mah pasti ya. Orang mah kayak DC tuh kayak jadi perkumpulan kecil gitu loh, kayak ngomong di kelas biasa kalau kita offline. Apa namanya, menurut lu pada guru-guru di JMC tuh ngajarnya gimana dibanding sama sekolah SMP lu gitu? Kalau guru GMC dibandingkan sama guru SMP ya, mendingan guru SMP gue sih, soalnya guru SMP gue tuh rata-rata tuh bisa diajak main, terus juga apa tuh kalau misalnya dibecandain bisa ikut. Emang guru JMC nggak bisa ya? Bisa, cuma ada beberapa guru tuh yang apa tuh yang serius terus bercandanya, kadang cuma bentar doang, habis itu udah lanjut pelajaran. Dulu gue tuh SMP tuh kalau sekali bercanda tuh kadang-kadang sampai cerita tuh dua sesi itu langsung jam kos, cerita pengalaman di mana. Itu mah pelajaran BK kali ya harusnya. Enggak di BK, sumpah nggak bohong. Gue di kelas matematika karena begitu ngobrol sama gurunya, terus bahasa Inggris ngomongin pengalaman yang motor jatuh di mana lah itulah. Tapi jadi nangkep gak apa materi yang lu ini, apa yang lu belajarin gitu? Iya tapi nangkep, gue mah kan aku kan pinter gitu loh, Yes, gak bodoh-bodoh banget. Anak pinter ya? Gue pinter Len. BI kemarin gue baru dapat 90 Len. Tapi pas kerjain bahasa Indonesia lu selalu di grup di chat mulu. Nah, apa tuh? Apaan tuh? Nggak tahu tuh itu apaan tuh. Kalau Ellen sendiri gimana Len? Guru-guru di JMC, SMP sama SMA enakan mana gitu? Enakan yang di JMC sih. Oke. Soalnya gurunya ngajarnya niat punya, bukan yang makan gaji buta. Guru yang ngajarnya niat. Ngajarnya niat. Oke. Beneran mau kasih tahu. Bukannya makan gaji buta. Bagus. Gila. Mantap. Alasannya ngeri juga ya Len. Alasannya ngeri juga loh Len. Coba gue denger lo tuh ngeri juga loh. Kata-kata lo tuh pedes banget tuh. Terus kalau misalkan ini apa namanya, kalau bercanda sama guru-guru asik gak? Nah, gue jarang dengerin yang bercanda sih. Soalnya kalau yang nggak penting biasanya gue bengong malah. Emang fokusnya tuh lari ya kalau misalkan online ya? Kemana-mana mikirnya. Pasti lari, nggak mungkin enggak. Online itu paling susah tuh kalau misalnya mau belajar tuh. Kayak apa nih, kayak tikus ya, makin dikejar makin lari. Iya, sekali bosen langsung buka situs YouTube lah, apalah, buka game lah, Among Us lah. Bahkan ada yang main CS, nggak tahu tuh siapa tuh yang main CS. Bisa-bisanya. Kalau Jocelyn gimana? Guru-guru di JMC, SMP sama SMK? Enakan GMC kalau ngajarnya, soalnya pas SMP tuh gurunya jarang masuk, jadi jam kos terus. Tapi gurunya ada di ruang guru, jadi cuman di ruang guru doang, terus ngasih tugas gitu, suruh anaknya naik turun. Jadi kalau gue sendiri tuh di JMC ya, belajar matematika asik gara-gara gurunya asik. Tapi kalau menurut gue, walaupun gurunya asik atau gimana, kalau online menurut gue tetap gue nggak. Kalau gue kan udah pernah ketemu nih offline sama dia, jadi asik.
Terus selain Pak Fajar ada lagi gak guru yang asik? Guru yang asik sih menurut gue sih Pak Fajar, terus Pak CJ, Bu Nurul, Guru ini ya itu boleh. Terus ya itu doang sih. Tapi yang paling kadang sih Pak CJ kan bercandanya kan enak juga lah bercandanya. Tapi kalau sekali marah, ngeri, udah merinding bulu-bulu gue semua. apalagi pas dia diem, Pas bener-bener diem kemar- itu udah nggak tahu mau ngapain. Iya, pas kemarin lagi kena masalah yang nggak tahu yang doa siapa, langsung diam satu kelas. Kalau kalau gue sendiri main gue asik ya sama Coach CJ ya. Jadi dia tahu gimana, dia bisa masuk ketika bercanda, terus dia bisa masuk juga ketika lagi serius gitu. Asik sih. Coach CJ tuh bener-bener ngajarin dimana waktu lu waktu lu nggak bisa, dia bakal nge-support lu. Tapi kalau misalkan ada posisi bercanda, dia bisa ngata-ngatain. Kalau kelas gua kan Digi nih, gua kelas 12 Digi, bener-bener setiap hari ketemu CJ, nggak pernah enggak. Jadi udah kayak berasa bapak sendiri, tau gak sih? Ketemu tiap hari, meet gitu. Emang guru-guru di JMC juga ini sih muda semua kan, gak ada yang tua-tua. Iya, muda-muda. Jadi enak gitu kalau bercanda. Gimana nih, kalau lu berharap gak lu pada kalau misalkan nanti sekolah offline udah boleh berjalan, lu pada yakin gak bisa ke sekolah tepat waktu? Kalau gue sih yakin, soalnya dari dulu gue gak pernah telat. Oke, Stanley. Gue sekolah tuh paling sering sih, bisa dibilang paling sering telat. Udah sekolahnya deket tinggal ngesot, tapi gue paling sering telat. Kalau Jocelyn? Yakin-yakin aja, soalnya jaraknya dari rumah ke sekolah mirip-mirip sama yang sekolah lama, jadi udah bisa kira-kira gitu. Emang kalian pada tuh tidurnya jam berapa sih? Tergantung sih, nggak teratur. Kadang bisa jam subuh, di bawah jam 12 juga. Gue sih biasanya tidur tuh jam 10, jam 11, jam 12 udah paling lama tuh jam 12 pasti tidur tuh. Kok gue meragukan ya? Abang, gue gak pernah begadang loh. Kalau Jocelyn gimana Jocelyn? Kalau sekolah tidur jam 10. Belum ini ya, belum ngerjain tugas sampai subuh belum ya? Belum. Stanley belum tuh? Enggak, gue tuh sekali dikeluarin yang namanya tugas tuh, pas langsung dikasih tuh gue langsung kerjain. Karena apa? Sumber dari Discord itu nggak mungkin bohong. Sekali keluar nih tugasnya langsung ngomongin, wih ini soal satu gimana, nomor 2 gimana, wih jawabannya mana, wih bagi gitu pasti. Jadi tuh kadang tuh kalau misalnya lagi tugas segitu kan langsung dikerjain, jadi itu nggak ada beban gitu loh. Jadi kalau misalnya habis selesai tugas, selesai sekolah langsung main tuh yang namanya Valorant atau Mobile Legends, pasti main pas selesai tugas. Pertanyaan terakhir dari gua, lu pada kan udah ngerasain tuh sengsaranya, kayak sengsara di JMC. Jadi istilahnya tuh gimana ya omongan halusnya, kayak sedikit mengenal dunia industri, pressure dunia industri. Kan lu pada pasti siap, namanya SMK pasti udah siap kerja dong, udah ada keahlian. Nah menurut tapi kenapa dulu, enggak lanjutin dulu aja. Oke. Kalau gue tuh kalau masuk SMK itu mau ketemu dulu bakatnya apa dulu, baru siap kerja. Bukannya udah ketemu bakat, justru nyari. Ya nggak sih? SMK tuh lebih ini sih, SMK tuh emang udah masuk ke keahlian. Jadi tuh ini lebih ngerucut, dimana lu udah tahu nih SMK lu ngambil multimedia, terus lu nggak bakal jauh-jauh dari situ. Entah nanti lu gedenya jadi videographer, bisa jadi fotografer, bisa jadi bikin poster, atau kan kita juga diajarin bisnis nih, bisa aja lu bangun bisnis. Nggak mungkin kok kayak
lu masuk multimedia nanti kerjanya jadi akuntansi, nggak bakal mungkin kayak gitu. Mungkin bisa terjadi kalau lu salah jurusan, ya cepet-cepet tahu lah ya. Nah, terus gue pengen nanya nih, kan lu udah sedikit kayak mengenal dunia industri, udah tahu pressure-nya gimana. Nah, menurut lu improve gak sih baru 3 bulan ini ya? Improve gak dari lu SMP ke SMA? Pasti berkembang sih, soalnya kan kita kan udah mulai ngomongin soal dunia luar sih, terus juga udah mulai mengerjakan yang dikasih tugas dari guru sih. Guru tapi kan dia udah pernah kerja kan, pasti dia harusnya ngasih tugas yang related sama yang nanti dong. Nah jadi ya gitu, pasti berkembang sih. Oke, kalau Ellen? Sama sih kayak Sandy. Tadi mau ngomong gitu juga sama. Kalau Jocelyn gimana selama 3 bulan ini, ngerasa berkembang gak? Kayak berbeda gitu sama SMP? Berkembang lah dari make komputernya, soalnya kalau pas SMP tuh gak ada pelajaran TIK, jadi agak kaget pas masuk GMC, tapi udah bisa nyesuain. Oke, udah bisa nyesuaiin. Berarti udah tau lah ya, di SMP tuh lu pada masih suka main game, bercanda, nggak fokusin tugas. Tapi sekarang udah belajar namanya prioritas, time management. Kalau dari gua tuh nggak nyesel deh kalian kalau di press, dan emang lu pada kan baru SMP nih, baru merasa perubahan dari SMP ke SMA. Nah, dan saran dari gua ya jangan patah semangat, terus lakuin kalau misalkan disuruh, atau jangan nunda-nunda deh. Dan kalau kelompok komunikasinya dengan baik gitu. Jangan ada orang yang kerja sendiri. Udah lumayan lama nih ya kita ngobrol-ngobrolnya. Sampai di sini dulu aja.